فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الآية وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم an-nikah sunnati faman raghiban sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kami hormati dan kami cintai Syekhul Bait, keluarga besar dari Bapak Sidno beserta Ibu. Selanjutnya yang kami hormati dan kami muliakan guru-guru kita. Yang pertama Al-Mukarram Kiai Haji Suparja, kemudian juga Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Syekh Lutfi yang alhamdulillah ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya yang kami hormati para kesepuhan kita, Bapak Haji Satono, Bapak Wildan, Bapak Pris dan lain-lain. Selanjutnya juga yang kami hormati para kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, rahmat, inayah serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam acara walimatul nikah atau walimatul urs, yang mana beliau Bapak Sidno insya Allah akan menikahkan putra pertamanya yang bernama Irfan Agil Nugroho, yang insya Allah nanti akan dinikahkan oleh Ananda Reka Violeta Komala Putri, yaitu putri ketiga dari Bapak Agus Budiono dan Ibu Linda Pemasasari. Untuk itu, mari bersama kita doakan mudah-mudahan nanti acara akikahnya diberikan kelancaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga semoga kedua mempelai dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya selawat beriringan salam mari kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat insyaallah, dan sampai juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan yang hadir pada malam ini mendapat syafaat beliau di akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimahullah, sebelum kita buka acara kita pada kesempatan malam hari ini, akan saya sampaikan susunan acara yang akan kita lihat bersama. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Syekhul Bait, yang ketiga pembacaan surat Yasin, tahlil, tahmid dan lain sebagainya. Yang insyaallah nanti akan dipimpin oleh guru kita Bapak Kiai Haji Suparja, dan doa nanti oleh Bapak Wildan Hidayat. Dan pada acara selanjutnya nanti insya Allah akan diisi dengan acara tausiah atau pentum yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Syahlufi dan ditutup dengan doa. Untuk itu mari bersama-sama kita buka pada acara malam hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya langsung saja kita lihat pada acara kedua, yaitu sambutan dari Syekhul Bait.
yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Bapak Ibu. Untuk itu kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul
مقادير والذنب أنا مقادير يا قلبي أنا مقادير والذنب أنا مقادير يا قلبي أنا مقادير والذنب أنا مقادير والذنب بحياتي مسوي واتمنى الهنا مقادير والذنب بحياتي مسوي واتمنى الهنا مقادير على ميعاد تحلنا والفراق كنا بعاد وعسنا الأمل حيلنا على ميعاد تحلنا والفراق كنا بعاد وعسنا الأمل حيلنا وكان الفراغ وأسر العمل كاذب وكان الفراغ وأسر العمل كاذب مقادير مقادير
وحدنا وحدنا دان
الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نورت أيامي رجعت أحلامي غيرت لون وطعم وشكل في الحياة
yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum kita melihat pada acara selanjutnya, kita istirahat sejenak. Bapak-bapak yang sudah ada di depannya, silakan. How are you? Good, my friend. Halo. Nah, Siap. ya ya. Hmm. Ông Gian. Halo. Ông Gian nih. Isam. Kawan. Boleh. Ya ya ya. Ya ya ya. Alam. Ojek. Halo. Nah, saya balik lagi sini. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sambil kita menikmati hidangan yang tersedia, mari bersama-sama kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Karim Kiai Haji Bapak Mukhtar Sidin Lutfi. Untuk itu, kami persilakan.
Hadirin jemaah rahimakumullah, pada kesempatan ini mari salawat serta salamkan kita sambung kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah memberikan segalanya kepada kita, sehingga semua ajaran-ajarannya sedikit demi sedikit kita laksanakan. Terutama pada malam hari ini Mas Evan yang ingin melaksanakan juga, yaitu sunnah daripada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya bagi yang masih sendiri berarti tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sendirinya dia sudah ditinggal? Apakah sendirinya memang belum pernah coba? Maka dari itu kita doakan mudah-mudahan diterima tahun ini pada cepat-cepat, karena mendengar berita itu tahun 2030 Indonesia bubar. Bukan informasinya terbawa begitu, kita masih tahu dengan informasi langsung kita pulang mentah-mentah. Ada yang benar rahimahullah, ini terus terang aja Mas Evan, tadi kita sudah doakan ya, sudah kita doakan. Kenapa? Karena di dalam pernikahan itu hanya satu yang amat dinanti dan ditunggu, yaitu ijab kabul. Makanya dikumpulkannya oleh orang tua daripada Evan ini tiada lain ingin doa. Siapa tahu dari doa-doa tadi tidak satupun yang mungkin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan untuk menjadi satu wasilah daripada akad nikah nanti yang akan dilaksanakan tanggal 9. Karena akad nikah itu kalimatnya pendek, tapi kalau tidak mendapatkan doa restu dari orang-orang yang ada, terkadang kala kalimat itu menjadi sulit. Makanya pada malam hari ini kita dimohon dan meminta restu oleh Mas Evan. Ya, mudah-mudahan nanti akad nikahnya satu kali langsung jadi. Kenapa seperti itu? Karena ketika akad nikah itu terucap dari mulut Mas Evan dan disahkan oleh kedua saksi, maka para malaikat mendoakan semuanya. Ini yang paling sulit, Pak. Makanya bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita nih yang sudah berkeluarga, karena ibadah yang paling panjang, ibadah yang sampai nanti kita ke alam baka, yaitu ibadah berkeluarga. Puasa sholat ada waktunya, puasa Ramadan ada waktunya, haji ada waktunya, ya. Tapi kalau menikah itu mulai kita akad nikah sampai dipisahkan antara ruh dengan jasad. Dan seluruhnya setiap saat di dalam pernikahan itu kita punya nilai ibadah terus. Nih sekarang kita diundang oleh Pak RT, uang ke rumah kan kita bawa sedikit ya, oleh istri kita makan nggak? Anak kita makan nggak? Subhanallah, ini sedekah. Dan itu dinikmati oleh kita dan dinikmati oleh istri, itu ibadah juga. Makanya Rasulullah SAW Mas Evan, manakala nanti sudah akad nikah dan diresmikan oleh kedua saksi, jangan lupa berkeluarga seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya tadi Ustaz Yudan berdoa, Allahumma alafta baina, dari mulai Nabi Adam beliau ya sampai Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau di sini ada nih bapak-bapak yang sudah tua atau juga anak-anak muda yang sudah tua, itu takut dia menikah, berarti orang itu ada yang salah di dalam dirinya. Ada yang salah. Karena ketika kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya katakan di dalam ayat yang pertama, dan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Ketika kita tercipta di alam dunia ini sudah dipasang-pasangkan dan semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak usah khawatir. Ya, makanya persyaratan di dalam kita mau menikah biasanya anak laki-laki kan yang dilihat itu apa? 4. Ya. Kemudian yang pertama adalah ijamaliha,
Karena kegantengannya, karena kecantikan. Cantik juga bukan menurut orang lain, Pak. Cantik menurut kita, ganteng juga menurut si perempuan. Saya, kata istri saya, gantengnya minta ampun. Istri saya juga sama, kata saya, cantiknya minta ampun. Istrinya, entah istri yang keberapa dia. Kadang-kadang kayak begitu, Pak. Itu kalau sebelum pernikahan biasanya rasa cintanya itu 1000%. Tapi setelah pernikahan itu turun sampai 0,0%. Kenapa? Karena itu godaan setan laknatullah. Makanya lidah maluna ini munculkan menurut kita, jangan kata orang lain. Kata kita mah yang di rumah itu lebih cantik dibandingkan yang berkeliling di jalan yang lebih cantik itu. Yang pertama tuh, kemudian 5 liha, cari Mas Evan yang memang mertuanya kaya, cari, nggak jadi masalah. Kenapa? Karena dengan mertuanya yang kaya mungkin bisa jadi kita pun mendapat satu posisi daripada mertua itu. Cari. Kalau mertua kita kan sudah tahu kalau begini, siapa tahu kalau dia yang lebih kaya mah kita pun bisa mendapatkan semua itu. Kemudian selain daripada 5 liha apa? Lina sabiha, keturunan. Keturunannya. Pak, bagaimana kalau keturunannya memang si wanita itu nomor 2, memang orang yang terlahirnya sebelum dinikahkan, bagaimana? Itu kesalahan daripada kedua orang tua yang lalu. Kita buat lagi sejarah yang terbaru. Makanya Bapak hadirin rahimakumullah yang di RT 3 nih, saya selalu menyarankan kalau diundang seperti ini, ketika menikahkan itu harus jelas nasabnya, siapa bapaknya, siapa yang menjadi saksi dan lain sebagainya, harus jelas. Kenapa? Karena pernikahan itu satu kali untuk selama-lamanya kita ibadah. Selama-lamanya ini adalah tanda kutip. Artinya sebelum kita dipisahkan antara ruh dengan jasad. Awas, hati-hati. Kita nggak tahu dinikahkan siapa bapak dan lain sebagainya. Ini banyak kasus yang saya temukan di Permata ini. Saya pernah, ya tetangga saya nggak tahu. Maaf, ini anak adopsi. Dia pengen nikahnya di bapaknya di sana. Kata saya, kok pengennya kayak begini, kenapa? Terus saya cecer aja, Pak. Ini bukan membuka air, dan saya nggak menyebutkan orangnya. Saya cecer terus, Pak, kalau begitu nikahnya di KUA aja. Ini kenapa? Ada apa ini? Ternyata memang anaknya di luar nikah. Nah, kalau seperti ini siapa yang harus menjadi walinya? Itu kepala KUA. Atau juga yang ditunjuk oleh kepala KUA, orang yang dituakan di kampung itu. Hati-hati. Ini Bapak harus tahu sejarah-sejarah orang-orang yang ada di Permata. Kenapa seperti itu? Karena pernikahan satu kali untuk selama-lamanya. Ketika itu salah dan kita tahu, kita kena dosanya. Hadirin jemaah rahimakumullah, kena dosanya kita. Kenapa? Karena kita uskut tata alam, kita diam aja, nggak memberitahu. Makanya nasab ini amat sangat perlu. Nah, kalau saja 1, 2, 3 ini tidak ada, ya, kecantikannya nggak ada, kegantengannya nggak ada, malnya nggak ada, kemudian juga nasabnya juga jelek, maka yang keempat ini liha yang harus kita kedepankan. Apa? Agamanya. Ya. Ibu-ibu jalan kemana saja, anak-anak wanitanya yang sudah boleh jangan lupa yaitu menutup aurat. Pasti bapak-bapak yang hadir di sini. Ketika istri-istrinya jalan, auratnya kelihatan oleh laki-laki yang lain. Rasulullah SAW mengingatkan sama dengan wanita tadi berzina. Dan itu tanggung jawabnya adalah dari suami yang ada. Hati-hati. Ya, ditegur, biarin aja istri marah juga. Awas, baru ya, jangan keluar sama kemana-mana
dilihat oleh orang. Ya. Awas, ini sama dengan zina Pak, termasuk wanita nih, saya dengar Pak RT akan mengadakan malam Sabtu lagi mundur mantu. Itu kan biasanya ibu-ibu walaupun dekat dari RT 8, dari RT 9, dari RT 4 untuk ke tempat resepsi, wanginya minta ampun. Ketika ibu-ibu wangi dan itu membebaskan dengan yang lainnya tercium, sama dengan zina itu. Yang boleh untuk mengenakan harum-haruman hanya laki-laki. Perempuan boleh nggak? Boleh ketika di dalam rumah, apalagi di malam Jumat. Kecuali Pak Agus, malam Jumatnya sendirian. Sorry Pak Agus, saya selalu melihat aja lihatlah atau saya kena nih. Pak Agus, mudah-mudahan Pak Agus laku. Dia nggak mau melakukan sendiri nih Pak. Ini saya seringkali bercanda juga dengan teman-teman Bapak yang di RT yang lain. Kalau dia sudah ditinggal oleh istrinya, kemudian anaknya enggak pernah ngaji, disinilah bahayanya. Seharusnya anaknya itu menawarkan kepada bapaknya, Pak, bapak kan sudah ditinggal oleh mama, sudah tinggal oleh ibu, mau kapan nikahnya? Ini mah terkadang kala dihalang-halangi oleh anak selama itu dosanya akan bertumbuk-tumbuk gitu. Ya. Harus ditawari Pak Bu, harus ditawari. Ya. Apakah anaknya yang laki-laki atau perempuan? Mudah-mudahan contohnya yang sudah kayak begini, yang sudah tua nih, anak nih, nggak ada tuh ibunya, maka anaknya harus nawari. Pak pengen yang mana? Kata dia yang 17 tahun ada nggak? Terlalu udah keterlaluan ya, cari yang kira-kira lebih tua dari dia kayak begitu boleh ya. Bukan ada yang mengungkapkan para alim ulama, jangankan si wanita tadi ya udah lama 40 hari, sebulan 2 bulan dan lain sebagainya, baru dia meninggal di situ aja sudah boleh lagi laki-laki, sudah boleh. Jangan sampai Pak Agus, ketika Pak Agus dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, posisinya sendiri. Jangan sampai. Saya tidak mempermalukan Pak Agus, tetapi biar dia berpikir. Ini banyak yang dilarang oleh anak-anaknya Bapak. Banyak. Anaknya dilarang karena nggak ngerti, nggak boleh. Iya, kecuali adalah wanita. Ibu ditinggal oleh bapaknya, awaslah, tidak boleh ditawarin. Tidak boleh. Kalau ibu yang ditinggal oleh suaminya, tidak boleh ditawarin. Tidak boleh. Kenapa? Karena beda perempuan. Saya nggak ngerti pada saat itu ketika ayah anda tercinta saya wafat, ya. Saya ngedeketin karena anaknya ibu itu 12, saya urutan yang kelima. Sudah barang tentu mengurus anak mungkin sulit dan lain sebagainya. Bapak hanya sebagai pegawai negeri. Saya dekat ke ibu, kata saya, Bu, ini sudah lama sekali, apakah ibu mau lagi ada pembantu? Marah. Akhirnya saya konsultasi dengan guru saya, ya Al-Mahfurullah. Saya ngedeketin, dia mengatakan, dia tunjukkan kitabnya, kamu macam-macam aja, kalau laki-laki boleh, kalau perempuan nggak boleh. Udah cepat kamu pulang lagi, minta maaf kepada ibu kamu. Jadi kalau perempuan mah enggak usah ditawarin, nggak usah. Dia nggak cukup katanya ingin mengurus dan membesarkan anak-anaknya. Beda dengan laki-laki. Hadirin jemaah rahimakumullah. Jadi saya katakan bahwa persyaratan seorang laki-laki, persyaratan seorang perempuan ketika dia memang mau menikah, maka yang 4 tadi. Nggak ada 1, 2, 3, cukup yang keempat tadi, yaitu nikah. Ya. Lidahnya itu karena agamanya suruh, ya. Kalau istri kita pada maghrib ngaji enak kayaknya, ya. Mau berangkat kemana aja izin. Karena kewajiban istri mah hanya 3 aja Pak, ya. Sholat yang wajibnya aja, puasa yang wajibnya aja, dan menjaga kehormatan dirinya sendiri atas izin suami sudah. Gitu. Ya, intinya saya sering dengar kepada ibu-ibu yang ngaji ke majelis saya, ada izin nggak dari suaminya? Ya, jangan ikut-ikutan. Ya,
Saya ngaji setiap malam Rabu, banyak ibu-ibu tuh, terus jangan ikut-ikutan. Ini udah ada izin belum? Kalau nggak ada izin, mau saya. Ya, ada izin. Makanya saya katakan ada izin dari suami. Kemana aja? Mau ke resepsi dan lain sebagainya harus ada izin. Ya, jadi seperti yang sekarang ini memang banyak tuh, ya Mas Evan nanti istrinya diajari. Kenapa? Karena Mas Evan nanti mulai hari Sabtu setelah akad nikah jadi imam, jadi pemimpin, ya, pemimpin segala-galanya, pemimpin di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya jemaah rahimahumullah, terus terang aja ini nasihatnya bukan ke bapak-bapak, karena bapak-bapak mah di sini lebih tua dari saya, lebih senior dari saya, lebih hebat dari saya. Ya, saya mah ke Mas Evan. Mudah-mudahan Mas Evan nanti yang akan menikah pada hari Sabtu diberikan kesejahteraan, diberikan kesehatan, dan juga usia yang barokah. Kalau sudah akad nikah mendapatkan keturunan, dan keturunan yang ada dalam lingkaran sakinah, mawaddah, warahmah. Akhirnya jemaah Allah, ini adalah bulan Zulqa'dah. Kita doakan di Permata ini, ya Pak RW, ada 5 keluarga yang berangkat haji tahun ini. Beda dengan tahun kemarin. Tahun kemarin ada 12, tahun ini ada 5 keluarga. Kebetulan di RT 3 nggak ada ya. Nah, makanya bapak-bapak sudah ada yang berkeluarga, ayo yuk daftar. Pak punya 100.000, daftar aja dulu ke bank. Ya, bisa dan enggak ukuran belakangan. Daftar Pak ya, daftar. Nah, yang sudah tinggal nunggu aja. Mudah-mudahan ada perubahan, ya. Yang nunggu harus 27 tahun, tahun besok bisa berangkat. Ya. Nah, jadi silakan, itu cita-cita. Kata guru saya, 4 sehat, kalau saja ngaji, ilmu sempurna. Tuh, jadi tolonglah minimal kita bisa melaksanakan apapun umroh. Ya, jadi kita doakan semuanya, diri kita dan semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan, karena kalau kelamaan Bapak sudah ditunggu oleh istri-istrinya di rumah, karena akan membawa berkat yang barokah. Ya, dan nanti kalau saya terlalu malam juga rayuannya kurang nanti. Pak Bos ketawa aja nih, rayuan apa. Demikian saya berdoa sedikit aja, mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min as-salihin, ya Allah, Rabbi hab lana min as-salihin. Wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma afina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika an haramik. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa rizqan halala wa rizqan thayyiba wa rizqan katsira wa shifaa min kulli da'in wa shifaa min rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah dan kata-kata yang tidak tersusun. Saya manusia biasa yang mungkin sama dengan Bapak semuanya. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi yang baru saja disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Syekh Lutfi. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya. Dan mudah-mudahan seluruh mungkin acara kita pada kesempatan malam hari ini. Untuk itu mari bersama-sama kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Demikian saya terima pengacara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله